Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry, saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini dalam renungan pagi yang kembali akan menguatkan kita. Sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari bersaat teduh sejenak dan bersama dengan saya kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh dijaga, dilindungi, diberkati. Dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, mempersembahkan hidup kami, membawa bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat LCD Ministry, saudara sekalian, dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayatnya yang 45 yang berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara sekalian, mungkin kita sudah tahu, bahkan sudah pernah mendengar kisah pertarungan antara Goliat dan Daud. Goliat merupakan seorang pendekar dari tentara Filistin dan dia memiliki postur tubuh yang tinggi besar bagaikan seorang raksasa dan perlengkapan senjatanya lengkap. Dan pada waktu itu dia datang menantang bangsa Israel. Apakah ada yang berani untuk maju berperang dengan dia satu lawan satu? Seluruh bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Saul takut kepada Goliat, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani maju melawan Goliat. Kemudian datanglah seorang anak muda yang bernama Daud yang mau maju berperang menggantikan bangsa Israel. Sahabat LCD Ministry, secara logika mustahil bagi Daud untuk bisa menang melawan Goliat, mengingat bahwa Goliat jauh lebih perkasa dari Daud. Goliat juga memiliki perlengkapan senjata dan dia sangat ahli atau sangat berpengalaman dalam berperang. Beda dengan Daud, latar belakang Daud dari kecilnya dia bekerja untuk mengembalakan kambing domba. Dia tidak pernah dilatih untuk berperang. Bahkan pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa Daud masih sangat muda. Secara fisik Daud bukan lawan yang sepadan dengan Goliat. Maka tidak mengherankan bila Goliat tertawa, menghina dan meremehkan Daud dengan ucapan-ucapannya yang seolah-olah mengatakan semangat Daud. Daud melihat kejadian itu dan dia mendengar suara Goliat yang menantang bangsanya. Tetapi sahabat LCD Ministry, Daud tidak takut. Justru dia memutuskan untuk maju melawan Goliat dengan penuh keyakinan. Daud maju berperang melawan Goliat. Daud begitu yakin bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat karena dia sangat percaya bahwa Allah menyertainya. Sahabat LCD Ministry, tentunya kita ingin tahu apa sih rahasia di balik kemenangan Daud, bukan? Mari kita simak rahasia Daud untuk mengalahkan raksasa yang menghadang dia. Yang pertama, Daud tidak tawar hati. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dan seluruh bangsa Israel langsung merasakan ketakutan dan menjadi tawar hati karena mereka merasa tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tidak ada yang berani maju melawannya. Saudara, di atas kertas kekuatan Goliat jauh di atas kekuatan rata-rata prajurit yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan sudah dapat dipastikan untuk melawan Goliat pasti akan langsung dihabisi olehnya, pasti langsung kalah telak. Itulah sebabnya bangsa Israel pada waktu itu langsung menjadi tawar hati.
karena mereka tidak mungkin dapat mengalahkan musuh mereka. Berbeda dengan Daud yang tidak memiliki kegentaran sedikit pun. Kalau dia melihat dan mendengar perkataan Goliat, Daud bahkan memberikan semangat kepada bangsa Israel untuk tidak menjadi tawar hati. Sebesar apapun masalah yang sedang engkau hadapi saat ini, kunci kemenangan yang pertama adalah jangan tawar hati. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi persoalan apapun. Bahkan seperti Daud, kita tidak hanya menjadi kuat tetapi juga memberi kekuatan, motivasi kepada orang lain. Yang kedua, kunci keberhasilan dan kemenangan adalah pengalaman hidup. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengalahkan Goliat karena hambamu ini terbiasa mengalahkan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka hambamu akan mengejarnya, mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena itu, ia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud mempunyai pengalaman tersendiri dalam menggembalakan domba. Begitu banyak binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya, tetapi Daud sungguh sanggup melawan dan mengalahkan binatang-binatang buas tersebut. Saudara, mungkin orang-orang menganggap hal itu biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan melawan Goliat. Tetapi justru pengalaman yang dimiliki Daud menjadi bekal bagi Daud untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depannya, bahkan masalah yang jauh lebih besar dari masalah yang pernah dia hadapi. Dan Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang telah menolong dia di masa-masa yang telah lewat, maka Tuhan juga yang akan menolong dia di masa-masa sekarang, atau di masa ketika dia berperang melawan Goliat. Sahabat yang saya minister, bukankah kita juga telah melalui berbagai macam percobaan, masalah, persoalan, penyakit, dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan juga telah menolong kita sehingga kita dapat melalui semuanya itu dengan tidak kurang satu apapun? Saudara, jika Tuhan telah dan pernah menolong kita di masa-masa yang telah lewat, apakah Tuhan kita tidak sanggup? Apakah Tuhan kita tidak akan menolong kita ketika kita berada di dalam masalah saat ini? Apakah Tuhan tidak akan menjaga hidup kita? Saya mau katakan dengan baik, Tuhan pasti tetap akan menolong kita. Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu dapat membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Dia sendiri yang akan turun tangan mencurahkan kuasanya, dan Dia sendiri yang akan menolong kita di dalam kita menghadapi setiap masalah yang ada di depan mata. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang telah menolong kita di masa-masa yang telah lewat, Tuhan juga yang akan menolong kita pada saat ini maupun pada masa depan. Dua hal yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, kunci kemenangan untuk melewati setiap masalah dan persoalan. Sama seperti Daud, dia bisa menang melawan Goliat. Saya percaya saudara dan sahabat sekalian bisa mengenang ketika menghadapi masa-masa sulit yang ada di depan mata kita. Yang pertama adalah jangan pernah tawar hati ketika menghadapi apapun. Yang kedua, pengalaman hidup di masa lalu berjalan bersama dengan Yesus akan menjadikan kita kuat, lebih bijak, lebih berpengalaman ketika kita sedang dalam situasi sulit. Percaya
memberikan motivasi dan